Podcast dengan Vel dan Glo di sini. Apa kabar kalian? Kali ini kita akan bahas kasus terheboh di Korea yang dikenal dengan pembunuh jas hujan atau raincoat killer. Langsung aja ke cerita selengkapnya yuk. Yoo Yong-chul, juga disebut sebagai pembunuh jas hujan, adalah salah satu pembunuh berantai paling produktif di Korea Selatan. Aktif membunuh sedikitnya 20 orang di Seoul antara September 2003 dan Juli 2004. Yoo masuk ke 4 rumah lansia kaya di akhir tahun 2003 dan membunuh penghuninya dengan memukul mereka menggunakan palu dan kemudian melakukan adegan tersebut sebagai pembunuhan bermotif perampokan. Selain menargetkan penduduk lanjut usia yang kaya di Seoul, Yoo juga mulai menargetkan dan gadis pendamping atau escort girls. Membunuh setidaknya 11 wanita antara bulan Mei dan Juli 2004 dengan memikat mereka ke kantornya, memukuli mereka dengan palu, dan kemudian memotong-motong tubuh mereka. Yoo Yong-chul mengaku telah membunuh 26 orang, namun hanya dihukum atas 20 pembunuhan dan kejahatan berat lainnya. Dia dijatuhi hukuman mati dan saat ini sedang menjalani hukuman mati di pusat penahanan Seoul. Sebelum pembunuhan, ketertarikan Yoo Yong-chul untuk menargetkan orang-orang lanjut usia yang kaya telah dikaitkan dengan kesenjangan antara kelas sosial di Korea akibat krisis keuangan yang dialami negara tersebut pada tahun 1997, di mana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Yoo sendiri tumbuh di rumah tangga miskin di pedesaan Korea Selatan di Gochang dan diintimidasi oleh teman-temannya karena status keuangan keluarganya. Banyak yang percaya bahwa perasaan marah dan dendam yang berasal dari masa kecilnya, Yoo memiliki catatan kriminal yang luas sebelum pembunuhannya. Pada tahun 1988, 1991, dan 1993, dia ditangkap karena pencurian. Seiring dengan pola pencuriannya, ia kedapatan menjual pornografi anak pada tahun 1995. Dan pada tahun 1998 dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pencurian identitas, dan pemalsuan. Yoo akan menyamar sebagai petugas polisi dengan identitas palsu dan memeras uang dari orang-orang. Dia akhirnya menghabiskan sebagian besar usia 20-annya di dalam dan di luar penjara. Pada tahun 2000, ia juga ditangkap karena ruda paksa terhadap seorang gadis berusia 15 tahun dan menerima hukuman 3 tahun 6 bulan. Wanita yang dinikahinya pada tahun 1991 dan memiliki seorang putra menceraikannya pada bulan Oktober 2000. Yoo dibebaskan dari penjara pada tanggal 11 September 2003. Hanya 2 minggu setelah pembebasannya, Yoo mulai serangkaian pembunuhan yang mengerikan. Pembunuhan orang tua. Yoo Yong-chul membunuh 9 warga senior berstatus kaya sepanjang akhir tahun 2003. Alat pilihannya untuk pembunuhan ini termasuk palu, pisau lipat, dan sarung tangan yang disesuaikan. 24 September 2003, pembunuhan Shin Sa-dong. Sekitar pukul 10.10 waktu yang dipilih secara sadar untuk kejahatannya terhadap orang lanjut usia karena tetangga sedang bekerja dan orang lanjut usia berada di rumah. Pada tanggal 24 September, Yoo masuk ke rumah pasangan kaya di Shin Sa-dong milik seorang profesor universitas Lee Dok-soo berumur 73 tahun dan istrinya Lee Eun-ok berusia 68 tahun. Dok-soo ditikam di leher dengan pisau dan kemudian Yoo memukul keduanya sampai mati dengan palu buatannya. Palu yang digunakan Yoo selama banyak pembunuhannya adalah palu yang telah dia sesuaikan agar sesuai dengan genggamannya dengan mengganti gagang standar yang panjang dengan yang lebih pendek dan mengisi celahnya dengan silikon. Palu itu beratnya sekitar 4 kg. Sebelum meninggalkan lokasi kejadian, dia menghapus semuanya dan mengatur adegan tersebut agar terlihat seperti pembunuhan bermotif perampokan dengan mengobrak-abrik lemari pasangan tersebut tanpa benar-benar mengambil apapun.
Dia kemudian mengunci pintu depan dan keluar melalui gerbang utama. Dia menyadari dia meninggalkan pisaunya sehingga menghancurkan knop pintu, menelusuri kembali langkahnya, dan mengambil pisaunya. Polisi menemukan jejak sepatu di tempat kejadian ini yang pada akhirnya dikaitkan dengan pembunuhan berikutnya. 9 Oktober 2003, pembunuhan Gugidong. Yu masuk ke sebuah rumah di Gugidong sekitar 10.40 pada tanggal 9 Oktober. Dia pertama kali bertemu dengan neneknya, Mokang yang berumur 85 tahun, dan memukul kepalanya dengan palu dan menikamnya. Istri pemilik rumah, Limo, yang berumur 60 tahun, menuruni tangga dan melihat pemandangan di depannya. Yu mengancamnya dan mendudukannya di sofa, menanyakan siapa yang ada di lantai atas, dan dia menjawab suami dan putranya. Dia menyuruhnya untuk menundukkan kepalanya, tetapi ketika dia tidak melakukannya, dia menendang perutnya dan memukul kepalanya. Putranya berumur 34 tahun menuruni tangga, dan Yu menyeretnya kembali, memaksanya berlutut dan memukuli hingga mati. Yu melanjutkan perjalanan ke dalam rumah untuk menemukan suaminya yang sebenarnya tidak ada di rumah saat itu. Dia kemudian melanjutkan perampokan yang dilakukannya di tempat kejadian. Mencoba membuat brankas tampak seperti dibobol, jejak sepatu juga ditemukan di lokasi kejadian, dan polisi mulai menggeledah database mereka. 16 Oktober 2003, pembunuhan Sam Song-dong. Pada tanggal 16 Oktober, Yu membunuh Yu Jun-hee berusia 69 tahun yang merupakan istri seorang jutawan setelah membobol rumah mereka di Sam Song-dong sekitar pukul 12.30. Setelah menanyakan apakah ada orang lain di rumah dan dia menjawab tidak ada, dia menyeretnya ke kamar mandi dan memukulinya dengan palu. Dia masih hidup sekitar 1 jam kemudian ketika dia ditemukan oleh putranya, tetapi meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. 18 November 2003, pembunuhan Hai Wadong. Yu Yong Chul memaksa masuk ke sebuah rumah sekitar jam 11 pagi di Hai Wadong. Dia berhadapan dengan pengurus rumah, Bejia, berusia 57 tahun. B bertanya siapa dia, dan dia menunjukkan pisaunya, menuntut untuk mengetahui di mana kamar tidur utama berada. Kim Jong Sok, 87 tahun, pemilik rumah, ditemukan oleh Yu di kamar tidur utama, terbaring di tempat tidur. Yu memukulnya sampai mati dengan palunya. Sementara itu, pengurus rumah tangga sedang menggendong bayi dan berusaha menjaganya tetap aman. Namun Yu mengambil anak itu darinya, meletakkannya di sofa ruang tamu, dan menutupinya dengan selimut erat-erat untuk meredam jeritan. Dia kemudian kembali ke kamar tidur utama, di mana dia memukuli pengurus rumah tangga sampai mati. Dengan gaya khasnya, Yu melanjutkan adegan perampokan dengan mencoba membuka brankas dengan beliung dan gunting kebun yang ditemukan di kediaman. Setelah secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri saat mencoba membuka brankas dan membelah buku jari tengah kanannya, Yu membakar rumah untuk menghancurkan kemungkinan bukti DNA dengan meletakkan koran dan pakaian di sekitar Nyonya B dan menyalakannya. Dia menunggu di luar untuk melihatnya terbakar, tetapi ternyata tidak. Namun hal itu menghancurkan mayat dan kamar tidur di lantai pertama. Kemudian, bayi tersebut diselamatkan oleh menantu Jong-suk. Satu-satunya petunjuk yang diperoleh polisi dari kejadian ini hanyalah beberapa jejak sepatu dan rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku berjalan pergi sambil mengenakan sweater dari lemari korban untuk menyembunyikan darahnya. Jeda dalam pembunuhan. Yu Yong Chul pindah ke sebuah kantor di Nogosandong dan terus menyamar sebagai petugas polisi untuk memeras uang. Suatu saat di akhir tahun 2003, Yu mulai berkencan dengan seorang gadis pendamping. Mereka berdua tinggal bersama selama 2 bulan, tapi begitu dia mengetahui catatan kriminalnya, latar belakang pendidikannya, dan pernikahan sebelumnya, dia menyuruh Yu untuk tidak pernah bertemu dengannya lagi. Peristiwa ini ditambah dengan mantan istrinya yang meninggalkannya, dianggap oleh banyak orang sebagai inspirasi pembunuhan berikutnya dan jenis korban yang akan dipilihnya. Mei sampai Juli 2004, serangkaian pembunuhan. Awal dari pembunuhan besar-besaran Yu yang menargetkan wanita adalah ketika Yu Yong Chul memanggil seorang gadis pendamping
dan meyakinkannya untuk datang ke apartemennya seperti yang dia lakukan dengan Won Jin Hee pada bulan Maret. Mereka berhubungan seks, tetapi setelah dia melihat borgol, dia mulai merasa tidak nyaman. Yu membawanya ke kamar mandi dan menggelitiknya sambil bercanda. Dia berjongkok sebagai tanggapan dan dia kemudian memukulnya hingga pingsan dengan palu. Sebuah pola dapat dilihat dalam pembunuhan Yu, di mana ia lebih suka menyerang dari atas dengan korbannya berlutut atau berjongkok sehingga dalam posisi rentan. Dia juga cenderung menunjukkan kasih sayang dan kelembutan sebelum membunuh korbannya. Dia kemudian meninggalnya dengan pisau lipatnya di kamar mandi saat dia masih hidup. Yu memotong tubuhnya dan juga memotong ujung jarinya dengan gunting dan membuangnya ke toilet. Yu akan datang untuk membatasi tubuh korbannya menjadi 16-18 bagian. Jenazahnya dimakamkan di belakang lokasi konstruksi di Sodaemungu. Yu melakukan modus operandi baru ini kepada 9 dan gadis pendamping lainnya. Secara selektif memilih wanita yang berbadan langsing dan pendek untuk kemudahan pemotongan dan pembuangan. Diduga sasarannya terhadap perempuan-perempuan tersebut adalah karena kebenciannya terhadap mantan istrinya yang bekerja di panti pijat dan mantan pacarnya yang juga seorang. Yu melakukan pembunuhan terakhirnya pada 13 Juli 2004. Yu dengan cepat mengakui pembunuhan tersebut dan mengatakan dia membunuh 26 orang mulai dari pasangan lansia di Sinsadong hingga wanita terakhir yang dia bunuh 2 hari sebelumnya. Saat ditahan, Yu berpura-pura mengalami kejang. Borgolnya dilepas dan ia dibiarkan tanpa pengawasan dengan pintu terbuka. Dia dengan mudah melarikan diri dan pergi ke rumahnya untuk menghancurkan barang bukti. Yu kemudian pergi ke motel dan juga membeli 360 obat tidur. Meskipun berhasil melarikan diri, ia ditangkap sekitar 11-12 jam kemudian setelah patroli keliling melihatnya di persimpangan jalan memutar. Setelah penangkapannya yang kedua, Yu mengakui semua kejahatannya kepada polisi dan menambahkan bahwa dia akan berbicara dengan korbannya selama sekitar 1 jam, menanyakan kehidupan pribadi mereka sebelum dia membunuh mereka. Sepanjang masa penahanannya, dia mengubah ceritanya berkali-kali, tetapi dia setuju untuk mengarahkan polisi ke mayat-mayat tersebut. Dalam ekspedisi ini, ia diharuskan memakai jas hujan kuning dan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, julukan pembunuh jas hujan yang tidak begitu umum digunakan di Korea, tetapi lebih umum digunakan di media internasional. Apartemen Yu digeledah dan dilaporkan bersih dan rapi, dan dia menyimpan lembar memo yang sangat rapi. Yu mengaku telah memakan beberapa organ dalam 4 korbannya, baik untuk membersihkan jiwanya atau menyembuhkan epilepsinya. Tidak ada bukti kuat dia melakukan hal ini, tetapi 4 mayat dilaporkan tidak memiliki organ. Yu Yong-chul mengatakan dia akan terus membunuh jika dia tidak tertangkap. Salah satu kritikan terhadap penanganan kasus ini adalah kurangnya komunikasi antara departemen kepolisian. Biasanya departemen-departemen tersebut akan tetap berada di distriknya masing-masing dan tidak akan memberitahu distrik lain atau bekerjasama dengan mereka, sehingga kasus-kasus tidak mudah dihubungkan antar distrik. Karena hal ini, mereka juga cenderung hanya mengumumkan kejahatan mereka setelah mereka menyelesaikannya untuk memaksimalkan promosi. Polisi Korea juga cenderung terlalu mengandalkan pengakuan dibandingkan bukti forensik. Permasalahan tersebut ditambah dengan kurangnya bukti membuat penyelesaian kasus ini menjadi jauh lebih sulit, dan pada akhirnya penangkapan Yu sebagian besar berkat pemilik jasa prostitusi. Pengadilan. Yu Yong-chul pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 6 September 2004 dan didakwa atas 21 tuduhan pembunuhan. Dalam kunjungan pengadilan pertamanya, dia meminta maaf kepada keluarga korban sambil menegaskan bahwa dia tidak berniat menghentikan pembunuhan tersebut. Dia mengatakan dia menolak untuk kembali ke pengadilan, tetapi kembali 2 minggu kemudian dan menyerang hakim.
Sidang berikutnya seharusnya dilakukan pada tanggal 4 Oktober, namun dia mencoba bunuh diri pada malam sebelumnya dengan cara gantung diri pada kipas angin di selnya, namun dihentikan oleh penjaga. Pada tanggal 25 Oktober, Yu mencoba menyerang seorang penonton di ruang sidang yang mengutuknya, dan kemudian setuju bahwa dia tidak akan menimbulkan gangguan lebih lanjut. Yang mengejutkan, ia menghadap keluarga korban dan mengatakan bahwa perempuan tersebut pantas ditangkap olehnya. Akhirnya pada 13 Desember, Yu Yong-chul dinyatakan bersalah atas 20 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Keluarga korban diberi kompensasi finansial oleh pemerintah karena undang-undang di negara tersebut menyatakan jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi kepada keluarga atas kejahatan yang dilakukan, pemerintah akan melakukannya. Yu sekarang berada di pusat penahanan Seoul sebagai terpidana mati, salah satu dari 60 terpidana mati. Eksekusi terakhir terhadap pelaku terpidana mati dilakukan pada tahun 1997 dan moratorium diberlakukan pada tahun berikutnya, yang berarti tidak ada eksekusi lebih lanjut yang dilakukan sejak saat itu. Menariknya, ada banyak diskusi seputar penghapusan hukuman mati di Korea Selatan sebelum penangkapan Yu. Namun setelah kejahatan Yu terungkap, opini publik cenderung mendukung hukuman mati. Jadi meskipun hukuman mati masih diperbolehkan dan masih diberikan dalam bentuk hukuman tersebut saat ini tidak berlaku. Warisan pembunuhan besar-besaran Yu Yong-chul. Pembunuhan besar-besaran Yu Yong-chul yang panjang, penuh kekerasan dan beragam mengejutkan warga Korea Selatan. Eksploitasinya bahkan digambarkan dalam film The Chaser tahun 2008 dan menjadi subjek film dokumenter Netflix tahun 2021 berjudul The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea. Seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter tersebut, Yu mampu membunuh begitu banyak orang dalam waktu yang lama karena kelemahan dalam kepolisian Korea. Misalnya, polisi bekerja secara ketat di distriknya dan jarang berbagi informasi dengan pihak lain. Ketika mereka berbagi informasi, yang mereka bicarakan hanya tentang penangkapan yang berhasil, bukan tentang kegagalan kasus-kasus yang belum terselesaikan. Setelah penangkapan Yu, kepolisian Korea mengalami perubahan besar-besaran untuk memperbaiki inefisiensi dan korupsi. Tapi selain bertanya-tanya mengapa Yu Yong-chul menghindari polisi begitu lama, banyak yang bertanya mengapa dia menjadi seorang pembunuh. Beberapa pihak merujuk pada krisis keuangan Korea, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jelas seorang petugas polisi. Yu sendiri menarik garis tegas antara kesenjangan di Korea Selatan dan kejahatannya. Saya melakukannya untuk membunuh masyarakat, klaimnya. Ketika saya menyadari dengan pahit bahwa uang adalah segalanya, saya menganggap diri saya sendiri yang melakukan hukuman tersebut. Memang benar, kesenjangan di Korea Selatan telah menjadi tema umum dalam film dan acara TV populer dalam beberapa tahun terakhir, baik Parasite 2019 maupun Squid Game 2021 sama-sama menggambarkan perjuangan masyarakat miskin. Oke Vela, sekian episode kali ini. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Bye-bye!